إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور، وتفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه وتعالى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الملك الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات، وبلطفه تستر العيوب والزلات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وأصحابه ذوي الحقوق والكرامات. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام من كل مكروه وسوء، وتقبل حجهم واغفر ذنوبهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah, segala pujian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersyukur pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Allah masih melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini sama-sama kita telah dapat berhadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat dan berkurbanlah. Maka oleh para ulama-ulama tafsir menjelaskan perintah salat di situ yaitu salat pada hari raya Aidil Adha. Inilah kemuliaan hari raya Aidil Adha yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut langsung di dalam Al-Quranul Karim. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari raya di dalam agama Islam sebagai sumber kebahagiaan dan kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Maka perbanyaklah pada 10 yang awal ini, kata Rasulullah, dengan membaca takbir, tahmid dan tahlil, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para tabi'in, kepada para ulama yang mutaqaddimin dan ulama yang mutaakhirin, kaum muslimin sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rukun Islam ada salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada katanya orang-orang Islam, yakni melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-37. Allah nakun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban di atas manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya iaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Maka beruntung, alangkah senangnya, alangkah bahagianya di dalam musim haji dunia, orang-orang yang kagebi kesempatan li Allah, orang-orang yang kagehai li Allah, kagebi nikmat yang cukup raya li Allah, sehingga orangnya terus gelangkah gejak ke di utana suci untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang paling besar, yakni ibadah haji beserta ibadah-ibadah yang lain. Maka tak melaki ba Allah, mudah-mudahan orang yang kalepah gejak haji baik gepubut mandum rukun, mandum wajib-wajib haji dan keterima haji orang yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kaum muslimin kepada gedanyo yang gohlem gebi rezeki li Allah, tak melaki cid ba uro yang mulianya, uro yang sangat mustajabah doanya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bergebi cid kesempatan, bergebi cid rahmat dan nikmat dan kemampuan kepada gedanyo memandum untuk terus sanggup melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Masyarul muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji yang gepewajib li Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hana gepewajib ke mandum umat Islam, tetapi li Allah gekhususkan kepada orang-orang yang mampu. Maka di dalam fikih oleh para ulama-ulama ahli fikih menjelaskan makna mampunya cukup panjang, cukup le pembahasan tentang makna mampu untuk melakukan ibadah haji. Bukan cuma sekedar mampu dengan memiliki harta, bukan cuma mampu dengan napeng, jet tajak, tak ada tiket, tak berangkat ke deh utana suci, tapi kemampuan tersebut juga
salah sabah ji iaitu aman di dalam perjalanan, salah sabah ji katanya mampu tubuh katanya, sehat tubuh katanya, sehat pikiran katanya, dan yang terpenting adalah kemauan dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tercapainya seseorang untuk berangkat ibadah haji hanya terlepas daripada syarat-syarat yang kalih tersebutkan saja. Benar kemampuan harta, benar sehat tubuh, sehat pikiran, benar kemauan dalam hati katanya untuk tak berangkat ke tanah suci, dan yang paling penting iaitu taufik yang gebili Allah. Na orang yang na harta, Allah kagebi kecukupan kepada orangnya, sanggup untuk gejak haji, sanggup untuk ketabung peng berangkat melaksanakan ibadah haji. Tetapi dari segi kemampuan fisik, dari segi tubuh legopnya hana sehat, padahal kemauan untuk berangkat haji cukup raya, tetapi Allah hana gepilih urang tersebut untuk geberangkatkan tanah suci. Na urang yang gopnya tubuh sehat, harta hana, kemauan untuk gaik haji cukup raya tunggu, sehingga dalam tengen sabi-sabi melumpur gejak kedih tanah suci, melumpur ke tawaf Kaabah Baitullah karena rindu tat ke tanah suci. Tapi sayang legopnya hana ditakdirkan oleh Allah karena hana harta, hana peng untuk berangkat ke tanah suci, dan hana wajib bagi katanya untuk tamita peng tak pesawat khusus untuk berangkat haji, dan hana gepo wajib oleh Allah katanya untuk tak paksakan draw tu tak tenda untuk berangkat ibadah haji, karena hajinya khusus bagi orang-orang yang mampu. Tapi walaupun demikian kaum muslimin hana pun susah getanya yang gahlam gebi kesempatan li Allah, yang gahlam gehai li Allah utana suci, tetap na amalan-amalan yang gebi li Allah Subhanahu wa taala yang menyamai dengan amalan dan pahala berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka li getanya nyo yang harus tak usahakan, harus benar-benar getanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala tersebut. Ka getanya gatin, tapi pahala getanya bersama lagi orang yang kaya. Orang kaya sanggup untuk dipubut kebaikan, sanggup untuk bersedekah, sanggup mereka melaksanakan zakat, sanggup mereka melaksanakan ibadah haji. Tapi getanya orang yang gatin pun hana lepas daripada pahala yang sanggup mengimbangi bahkan melebihi pahala-pahala yang gebi kepada orang kaya. Namun yang aneh kaum muslimin, getanya bak but-but yang hana mampu galak tu, takarat, mandum melomba-lomba untuk tapubut, padahal kata teror tu han sanggup. Lagi contoh bak but ibadah haji, ramai orang yang hawa untuk jak haji, padahal hana kemampuan. Dan bakbut yang ketanya mampu, nyo yang aneh ji ketanya hana kemauan. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan haji nyo ba raya Aidil Adha nyo geperintahkan kepada ketanya yang mampu untuk melakukan kurban menurut takalan pribadi ketanya masing-masing. Ketanya yang na kelebihan harta untuk kebutuhan tiwara-wara, yang tip untuk tablo kameng, yang tip untuk tablo setengah sepertujuh daripada lemah. Tapi katanya hana takubut kurban, padahal katanya mampu. Tetapi bak but-but yang katanya hana mampu, katanya bahkan galak kemauan cukup raya. Lagi contoh orang yang kena berkahwin, yang berkahwin lebih daripada tira, dengan bahasa lain poligami, yang cukup ramai orang yang ingin untuk melakukan poligami, padahal dari segi kemampuan legopnya hana. Inilah keanehan dan kelucuan gedanya manusia. Padahal seharusnya gedanya tapubut menurut kemampuan, menurut kesanggupan yang gebi li Allah Subhanahu wa taala. Hana gepaksakan li Allah kepada sesuatu yang hana kemampuan gedanya kepada hal-hal yang demikian.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebi khabar gembira, berita bahagia kepada getanya urang-urang yang gatin, urang-urang yang gohlamna kemampuan untuk talaksanakan ibadah haji. Nah, setidaknya 5 buah amalan yang gekeng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahala haji menyamai, setara, semisil dengan pahala orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Pernah hawa kitanya merempok pahala tersebut? Ka kitanya gatin, ka kitanya walaupun napeng tapi dalam terus masa untuk tajak haji. Jangan-jangan umur kitanya hantruh untuk berangkat ke tanah suci. Allah ka awai gehai kitanya. Walaupun peng kali tak persiapkan, kali tak daftar haji, apakah na jaminan kitanya siap untuk berangkat? Gohlom kaum muslimin. Maka karenanya hana sabah kepastian, lakukan sesuatu yang kau pasti, lakukan sesuatu yang kau janjikan oleh Allah, yang getanya akan dapat cit pahala yang sama lagi pahala haji dan umrah. Yang pertama gekeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat jamaah di masjid dan menunaikan salat duha di masjid. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neken dalam hadis beliau, "Man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Orang-orang yang itebit dari rumah, keluar daripada rumahnya dalam keadaan suci, berkalih tatung semayang tatebit dari rumah tu, dalam keadaan suci menuju ke masjid untuk melaksanakan salat maktubah, melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, maka pahala orang yang getebit dari rumah dalam keadaan suci, gejak masjid, getemayang masjid hingga gewok, gekeli para ulama, sama seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian pergi ke tanah haram, kemudian mereka kembali lagi kepada kampungnya. Nyokeh wajah kesamaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan salat berjamaah di masjid. Apakah kitanya sanggup cuma untuk tajak masjid melakukan salat 5 waktu? Yang salat 5 waktu di masjidnya merupakan satu hal yang diperingatkan oleh Rasulullah kepada kitanya orang agam, sunat muakkad. Bahkan Rasulullah bengeh ke orang-orang agam yang mampu untuk salat berjamaah di masjid tapi hana geja. Bahkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah geancam dibakar rumah orang-orang yang salatnya tidak dilakukan di masjid. Maka jihna pendapat-pendapat dalam mazhab yang lain, salat berjamaah di masjidnya hukum jih wajib. Tetapi alhamdulillah getanya tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang di dalam mazhab getanya Imam Syafi'i, beliau berpendapat hukum salat berjamaah di masjid sunat muakkadah, sunat yang pahala jih sangat raya, yang dikuatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantam ketinggalkan salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, masjidnya tempat yang mulia, masjidnya rumah Allah, getanya mandum tatupa. Masjidnya adalah salah sabah tempat yang paling mulia di atas dunia ni. Getanya kata bangun masjid dumno megah, dumno indah, tetapi sayang dari sekian banyak penduduk yang na di dalam kampung getanya, dumno urang yang jak semayang uro raya, tapi wate semayang jamaah hana terus metikan nengku urang yang jak semayang dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam hal-hal yang mereka menyebabkan untuk hana gejak masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, bahkan disebutkan dalam hadis akan genaungi tengah ba'ura kiamat urang yang di dalam hati urangnya na rasa rindu mengikat hati dengan masjid, sehingga segohlam di azan, ketika panggilan azan ditunaikan, urang yang bagah-bagah ketinggalkan
semua perkara-perkara dunia. Hana gepuru melebut-but atas dunia aku. Yang diingat adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udip getanyo dalam dunianyo kadang sempit, kadang getanyo gebi kesusahan li Allah. Doa getanyo hana gekalbulkan li Allah. Pakan karena getanyo hana tak penuhi panggilan Allah ketika Allah memanggil dengan seruan azan. Maka mulai uronyo, mari sama-sama kita perbaiki diri kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, di rumah Allah yang kalih kita bangun secara bersama-sama. Nyo tempat keselamatan kaum muslimin. Dumna urang-urang yang selamat waktu musibah bencana, gempa dan tsunami. Mereka diselamatkan oleh Allah di dalam masjid. Maka apakah getanyo tua tempat yang Allah kepeselamat getanyo, sehingga getanyo lebih tak pilih tempat-tempat yang lain. Dan bahkan bak tempatnyo cik kaum muslimin, masjidnyo yang getanyo tengok akan diba bak uro kematian getanyo akan disolatkan di sini. Maka benar tak semayang masjid, segohlam getanyo dipersemayang oleh orang lain dalam keadaan getanyo ka meninggal. Yang kedua kaum muslimin, amalan yang dapat menyamai pahala haji dan umrah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berzikir sesudah salat subuh berjamaah. Diriwayatkan daripada hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tammatan." Siapa saja yang kata Rasulullah yang itebit untuk melakukan salat subuh berjamaah di masjid lah kena Rasulullah, karena masjid memang tempat yang paling mulia. Kemudian lih semayang subuh berjamaah, orang tersebut gedu berzikir kepada Allah, melakukan amalan-amalan ibadah yang lain sampai terbitnya matahari. Kemudian dia melaksanakan 2 rakaat salat isyraq ataupun menunggu hingga salat duha. Maka kata Rasulullah, orang yang puput ibadahnya sama lagi pahala orang yang melakukan haji dan sama dengan pahala orang yang berumrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Lego ulang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hana perlai kepeh menyotaja haji dumna peng yang harus tak kebah, dumna materi yang lain yang harus tak persiapkan. Tapi untuk jak bak masjid waktu semayang subuh tak perhatikan hana perlai kepeh. Yang perlai adalah kemauan, keinginan yang kuat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang dengan hawa nafsu katanya. Karena nyan wate yang paling berat itu. Nafsu katanya menjadi musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita. Sehingga letak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan gebili Allah, getanyo tak lewatkan begitu saja. Getanyo luput karena getanyo dikalahkan oleh hawa nafsu yang pada hai kata tupa nyan raya pahala ji, tapi pakan hanaruh tak pubut karena keimanan getanyo kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatan kaum muslimin, amalan yang dapat menyamai dengan pahala haji dan umrah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkat ke masjid untuk belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammat hijjatuhu." Orang-orang yang berangkat geja masjid tujuan gopnya hana lain khusus untuk ingin mempelajari ilmu ataupun mengajarkan ilmu, maka pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut sama seperti pahala orang yang mengerjakan haji. Masjid
kon cuma tempat untuk sembahyang, kon cuma tempat untuk berzikir, kon cuma tempat untuk membaca Quran. Tetapi masjid pada hakikatnya juga tempat untuk mengajarkan ilmu dan kebaikan. Maka fungsi masjid yang sebenarnya harus dikembalikan. Getanyo mungkin hana tapegat masjid getanyo sebagai tempat ilmu karena balai-balai pengajian. Tetapi Rasulullah sendiri yang gepegah dalam hadis menyotabut di dalam masjid, mengajarkan ilmu dalam masjid, pahala sama lagi pahala haji dan pahala umrah. Maka kembalikan fungsi masjid, baik cuma untuk sekedar solat berjamaah, baik cuma sekedar untuk berzikir, tetapi benar tak isi dengan pengajian-pengajian yang memberi nasihat-nasihat dan ilmu kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala ji cukup raya. Yang keput kaum muslimin, pahala yang serupa dan sama dengan ibadah haji yaitu solat Jumaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun, Al-Jum'atu hijjul fuqara'i wal masakin wa 'idul mu'minina waz zahidin. Uro Jumatnya adalah haji bagi orang-orang yang fakir dan miskin, dan uro Jumat merupakan uro raya bagi orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang zahid. Maka salat Jumat yang kita kerjakan sebagai orang agam sama pahala haji dengan pahala haji dan umrah. Dan yang kelima, tabotu kaum muslimin, pahala yang serupa dengan haji yaitu berbakti, berbuat baik kepada ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah gebi wasiat, gebi nasihat ke tira orang agam untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka gekali Rasulullah, seandainya legata wahai pemuda, berbakti kepada urang cik, kepada mak gata, anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Engkau sama seperti orang yang berhaji, engkau sama seperti orang yang berumrah, bahkan engkau sama seperti orang yang berjihad, berperang melawan kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyan limong boh tengku amalan yang raya tat pahala haji bagi orang agam. Sehingga timbul pertanyaan bau rinong, tema tengku yang limong boh puno kan mandum ke orang agam. Pokoknya le yang ke orang agam. Kamu urang-urang inongnya kiban cara tengku pahala bersama lagi dengan pahala haji dan umrah. Maka pertanyaannya pernah getanyong litiro sahabat Nabi yang bernama Asma bin Yazid. Bakta bahura ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah geduk dengan para sahabat, Asma bin Yazid gejak dengan rombongan urinong. Beliau mewakili urinong yang lain getanyong ba Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamonyo mandum beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kepada engkau ya Rasulullah. Kamonyo bauronyo ingin menanyakan sebuah permasalahan ya Rasulullah. Urang agam cukup haya ya Rasulullah, cukup le pahala yang gebi li Allah karena urangnya jid dipubun amalan-amalan yang le. Urangnya jid di temayang Jumaat, di temayang jenazah, dipubut haji, dijak berjihad di jalan Allah. Tetapi kamu urang-urang indongnya kekele Asma bin Yazid, tugas kamu di rumah, tugas kamu jaga anak, tugas kamu melahirkan anak daripada orang agam. Sehingga pernah Rasulullah amalan yang sama kamu dengan orang agam, sehingga kamu raya pahala kan cuma untuk orang agam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, gekalan kepada para sahabat dan gekal kepada para sahabat, apakah ada perempuan yang lebih baik daripada perempuan ini, yang dia bertanya tentang ilmu daripada agama-agamanya. Rasulullah gepujo urinongnya akibat keberanian beliau untuk jak temanyong tentang masalah ilmu agama. Maka geteut di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada urinongnya, nepegah tiat bak jamaah urinong, tugas seorang wanita yang jih duduk di rumah, ditaat kepada suami, dia mencari ridha suaminya dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan yang dipersenang hati suami. Kemudian dipuput lagi
apa yang diperintahkan oleh seorang suami, pahala urinong yang berbakti ke suami melebihi daripada pahala haji, dan bahkan sama lagi pahala urang agam yang dijak semayang Jumaat, dijak berjihad di jalan Allah, dan dipupun amalan-amalan yang lain. Mudah tad pahala yang gebili Allah kepada getanya urinong. Maka tugas getanya urinong cuma sabar, taat ke Allah, taat ke Rasulullah, dan taat ke suami. InsyaAllah getanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nak mentong khutbah singkat pada orang yang mulianya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada khatib pribadi dan umumnya kepada getanya sidang jamaah.